Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Oke, kali ini kita akan kembali lagi belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, pembelajaran ke-6 untuk kelas 3 SD. Oke teman-teman, kemarin di pembelajaran kelima dan keempat kita sudah belajar mengapa pentingnya kita melestarikan sumber energi. Nah, setelah mendengar penjelasan dari guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Dan Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajiban di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut contoh hak yang diperoleh Siti. Yang pertama adalah mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Yang kedua, menggunakan lampu saat belajar. Yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Dan yang keempat, menyalakan televisi untuk hiburan. Jadi teman-teman, kita boleh mempunyai hak untuk memanfaatkan energi. Tetapi kita juga harus tahu bagaimana cara melestarikan sumber energi tersebut. Nah, kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban ya teman-teman ya. Jadi kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, setelah kita belajar mengenai hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi, coba teman-teman berdiskusi hak dan sesuai dengan kewajiban. Bisa kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Nah, di sini sudah terdapat kewajiban dan hak. Yang pertama contohnya mematikan keran air jika tidak dipakai, itu kewajiban kita. Haknya menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, kewajiban kita tidak membuang-buang makanan. Ya, dalam hal itu berarti dia punya hak juga. Haknya itu mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Kewajiban yang ketiga, mematikan lampu di siang hari. Haknya menggunakan lampu untuk belajar di malam harinya. Jadi teman-teman, kalau siang hari kan ada matahari, jadi kita matikan lampu. Tetapi pada saat malam hari, saat kita mau belajar, kita baru menggunakan lampu tersebut. Namun setelah selesai belajar dimatikan kembali ya. Nah, yang keempat, tidak menghamburkan air di kamar mandi. Jadi teman-teman kalau mandi tidak boleh ya menghamburkan air atau membuang air jika tidak digunakan. Nah, haknya menggunakan air untuk mandi. Dan yang terakhir yaitu menghabiskan minum yang sudah diambil. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman mengambil air minum, itu usahakan air minumnya dihabiskan ya, tidak tersisa. Nah, haknya mendapat air minum yang bersih. Setelah kalian berdiskusi dengan teman untuk melengkapi tabel tadi, sekarang buatlah sebuah tulisan tentang sumber energi yang telah kalian pelajari. Kalian dapat menulis tentang matahari, air, angin, atau makanan. Semakin lengkap informasimu, semakin baik. Kerjakan di buku tugasmu ya. Nah, contoh misalkan, informasi tentang sumber energi. Sumber energi di bumi banyak sekali. Ada matahari, ada air, ada angin, atau makanan merupakan sumber energi. Sumber energi diperlukan untuk hidup kelangsungan hidup kita ya teman-teman ya. Terus ada matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Pada pembelajaran pertama kita sudah belajar ya bahwa matahari itu adalah energi terbesar di bumi. Cahaya panas dan matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan makanan dan oksigen. Sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui PLTS. Nah, kemarin kita sudah belajar alatnya untuk mengumpulkan cahaya dan panas matahari yaitu sel surya. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik
Panas matahari juga dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan pakaian dan hasil bumi. Selanjutnya ada air. Air kita butuhkan sehari-hari diantaranya untuk minum, mandi, hingga mencuci. Air bermanfaat sebagai sumber energi bagi tubuh yang juga sumber energi listrik. Air yang ada di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut dengan energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir dan turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang akan membangkitkan energi listrik pada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Lalu ada juga angin. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Udara merupakan sumber energi bagi tubuh dan juga sumber energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik yang akan membangkitkan energi listrik pada PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, ini ada juga makanan. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh. Untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari, kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Kita membutuhkan makanan yang sehat dan bergizi. Adapun zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh diantaranya ada karbohidrat. Biasanya karbohidrat itu terdapat di nasi, jagung, kentang, gandum, terus apa lagi? Singkong. Nah, itu. Sedangkan protein biasanya terdapat di ikan, telur, daging ya. Ada juga vitamin. Vitamin bisa di dalam sayuran dan lemak juga bisa terdapat di daging. Nah, teman-teman, setiap kegiatan itu selain kita membutuhkan sumber energi untuk melakukan kegiatan tersebut, juga kegiatan juga membutuhkan waktu dari satu kegiatan-kegiatan lainnya. Contohnya misalkan alat yang digunakan di rumah itu mesin air. Waktu yang mulai digunakan pukul 4, waktu selesainya pukul 5.30. Berarti berapa lama penggunaan? Ya, lama penggunaannya yaitu 1 jam 30 menit. Oke, yang kedua yaitu kipas angin. Waktu mulai digunakan itu pukul 21.00. Nah, sedangkan waktu selesai digunakan pukul 04.00. Berarti lama penggunaannya yaitu berapa? Iya, pintar. Yaitu 7 jam 0 menit atau 7 jam. Televisi. Nah, waktu yang dimulai digunakannya misalkan teman-teman menyalakan televisi pukul 14.30. Lalu waktu selesai digunakannya pukul 17.00. Berarti lama penggunaannya yaitu 2 jam 30 menit. Nah, selanjutnya itu lampu belajar. Lampu belajar waktu yang digunakan misalkan pukul 19.30. Waktu selesai digunakan pukul 21.00. Lama penggunaannya yaitu 1 jam 30 menit. Nah, di sini ada juga ya misalkan penanak nasi listrik atau biasa kita sebut itu Magicom ya. Waktu yang digunakan misalkan pukul 10. Waktu selesai digunakan 10.30. Berarti lama penggunaannya 0 jam 30 menit. Kenapa? Karena hanya memerlukan waktu 30 menit saja. Alhamdulillah ya teman-teman ya, kita sudah belajar mengenai bagaimana hak dan kewajiban tentang sumber energi. Juga kita sudah belajar mengetahui bagaimana cara membutuhkan waktu dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Nah, teman-teman di rumah jangan lupa belajar dan tetap semangat. Oke, kita ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Assalamualaikum.